سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Allah Maha yang kami hormati Ketua DKM, Musyawarah Darussalam Bapak Sidi Teguh beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Musyawarah Darussalam Akhirnya Firam Ustaz Ian Sumandar. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RT 09 Bapak Syafi'i. Yang kami hormati orang tua kami Bapak Sudarno, Bapak Tunggal segenap para bapak jamaah yang senantiasa istiqomah. Moga-moga kita semua tiada keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat dan salam kita sampai kita beralikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat, berbagai macam nikmat agung. Yang pertama masih diberikan ketetapan iman dan Islam kita, sehat jasmani rohani kita. Moga-moga kita dapat menggunakan pemberian nikmat ini untuk menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Fathul Muslimi rahimahullah telah berkata, Al-Imam Fathul Muslimi rahimahullah, dikala ia sedang berhadapan bersama para murid-muridnya, alaisal marid idza mana'a ta'am wa syarab wa sawat iyamut. Ini tanda tanya Pak. Imam Fathul Muslim sedang memberikan gambaran kepada kita. Apabila ada orang yang sakit, dia tidak mendapatkan makan, dia tidak mendapatkan minum, dan juga dia tidak mendapatkan obat-obatan. Pertanyaannya, apakah orang itu akan mati? Imam Fathul Muslim mengatakan kalau ada orang sakit, nggak dapat makan, nggak bisa minum, nggak dapat minuman, tidak mendapatkan obat, apakah dia akan mati? Apakah dia akan mati? Qalu bala. Maka mereka berkata, para murid-muridnya berkata, bala, betul. Orang yang sakit kalau tidak ada makanan, tidak mendapatkan minuman, dan juga tidak mendapatkan obat-obatan, ia bisa meninggal. Kata Imam Fathul Muslim ketika bertanya pada murid-muridnya, lalu qala kadzalika qala. Imam Fathul Muslim rahimahullah beliau melanjutkan, begitu juga yang disebut dengan hati. Begitu juga yang disebut dengan hati. Idza mana'al hikmah wal ilmi thalathata ayyamin yamut. Apabila hati itu tidak mendapatkan hikmah, hati itu tidak dihidupkan dengan hadir ke majelis taklim selama kurang lebih 3 hari, maka hati itu akan menjadi mati. Itu kata Imam Fathul Al-Muslim. 3 hari gak hadir di majelis taklim, hati bisa mati. Kalau hati sudah mati, apa efeknya? Efeknya adalah tidak bisa memberikan nasihat kepada pemiliknya. Oleh karena itu,
sangat amat penting bagi kita untuk senantiasa mohon kepada Allah semoga diberikan keistiqomahan, kesabaran, dan kelapangan hati kita untuk sabar dalam menghadiri majlis-majlis taklim. Karena sungguh amat agung jika kita mendapatkan kemuliaan hadirnya di majlis taklim. Salah satunya hadir di majlis taklim kita akan mendapatkan nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu berlaku bagi orang yang tidak sakit hati. Kalau orang ada yang sedang jatuh cinta, lalu diberikan masukan, kira-kira dapat berapa? Ada orang jatuh cinta, anak muda nih, ini anak muda nih. Ada orang sedang jatuh cinta, maka dia itu akan mengalami kebutaan. Kebutaan. Apa yang dimaksud kebutaan? Apa yang mereka lakukan, pokoknya menurut mereka dianggap benar. Itu kealfaan ketika kita sedang menasehati orang yang sedang jatuh cinta. Coba ada orang yang jatuh cinta dinasehati, bisa nggak? Bisa nggak? Itu kau urusan gua, bukan urusan lu. Pasti begitu. Kenapa? Itu karena cinta. Cinta adanya di mana, Pak? Cinta adanya di mana? Di hati. Kalau sudah berkaitan dengan hati, ada masalah di hati, maka akan sulit untuk menerima nasihat. Padahal disebutkan bahwasanya ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Oleh karena itu malam hari ini kami bersama kita mendengarkan nasihat-nasihat yang termaktub dalam kitab Nashorihul Ibad diberikan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Albani. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada kitab karangan beliau Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah malam hari ini kita mencoba membahas dua pabrik nanti kita pilih Pak, menjadi pabrik yang mana, yang pertama apa yang kedua. Pilihan ada di diri kita masing-masing. Qala telah berkata Imam Muhammad bin Dawi rahimahullahu taala bahwasanya termaktub dalam kitab Nashorihul Ibad ada makhluk Allah yang sudah celaka, makhluk Allah yang dianggap celaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Kenal tak kira-kira? Makhluk yang dianggap celaka sama Allah. Siapa? Kira-kira kita bukan? Kita bukan ya? Makhluk yang dianggap celaka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Iblis laknatullah alaihi. Iblis itu celaka, padahal tadinya beliau tinggalnya di dalam surga. Berarti orang yang penuh dengan kenikmatan belum tentu dia akan mengalami yang namanya keselamatan. Sepakat kan? Iblis di surga penuh kenikmatan kan? Kok masih celaka? Terkadang kita terlena dengan kegembiraan, terlena dengan kebahagiaan, sehingga dengan begitu kita sampai melupakan pemberi ketenangan, pemberi kegembiraan, pemberi daripada apa yang kita inginkan. Saking kita merasa gembira. Yang pertama, celakanya iblis itu disebabkan karena 5 perkara. Jadi kalau ada salah satunya berarti kita termasuk golongan iblis. Yang pertama, iblis itu celaka karena lam yuqirra bidzambi. Ia tidak mengakui atas segala dosa-dosa yang telah ia lakukannya. Merasa yang ia lakukan itu perbuatannya adalah perbuatan yang benar. Benar menurut dia, tapi tidak benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Terkadang kita ngomong begitu ya. Menurut saya sih benar. Menurut saya, tapi menurut syariat
belum tentu dibenarkan. Maka iblis itu menjadi makhluk yang celaka karena ia merasa dirinya itu tidak mau mengakui atas dosa-dosa yang telah ia kerjakan. Yang kedua, iblis menjadi celaka karena dia tidak ada rasa menyesal. Sudah melakukan dosa, dia tidak ada rasa menyesal. Dia tidak menyesal, tidak bersedih karena sudah melakukan dosa. Yang selanjutnya, iblis menjadi celaka karena dia tidak mencela dirinya sendiri. Jadi masih membanggakan dirinya sendiri, tidak merasa dirinya salah, sehingga dia tidak mau mencela dirinya sendiri. Kalau kita tidak mau mencela diri kita sendiri, berarti ada kemungkinan kita akan mencari celah untuk orang lain. Itu sifatnya iblis. Dan yang terakhir, iblis menjadi celaka karena dia walam ya'zim 'ala taubah. Dia tidak ada niatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iblis terputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dari 5 sifat ini apa sama kita? Yang pertama tadi, dia tidak mengakui dosa-dosanya. Di sini kita ngakuin nggak kita pelaku dosa? Kalau nggak ngakuin berarti kita sama kayak iblis. Yang kedua, iblis tidak menyesal atas perbuatan dosanya. Kita kalau berbuat dosa nyesel nggak? Nyesel nggak? Terus ngakuin dosa lagi? Itu lebih parah. Dan namanya apa itu? Taubatnya bukan taubatan nasuha. Taubatnya taubat asal ucap. Sampai-sampai ada orang yang paling rugi itu begini nih Pak. Malam dia bermaksiat dalam hatinya agar mendapatkan ampunan di pagi hari. Dengan dalil innallaha ghafurur rahim. Ini celaka-celakanya orang. Kenapa kamu masih bermaksiat? Tenang aja. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Rahim. Apa artinya Rahim? Rahim. Penyayang. Jadi kalau kita berbuat dosa, nisbatnya kepada innallaha ghafurur rahim. Bukan berarti kita diperkenankan untuk berbuat dosa sebenarnya. Ini kan dalil-dalil kalau ada orang yang melakukan dosa, kenapa kamu masih bermaksiat kepada Allah? Tenang aja, innallaha ghafurur. Orang yang paling celaka adalah mempermainkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kita maksiat aja, kita juga kalau dalam sholat kita diampuni, begitu kan? Itu orang yang paling celaka. Seperti sifatnya iblis tidak ada rasa menyesal. Yang ketiga, dia tidak mencela daripada dirinya. Yang keempat, dia tidak berniat untuk bertaubat. Yang kelima, dia berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang makhluk yang dicelaka, makhluk yang mendapatkan celaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam alaihissalam makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadikan kepada kita untuk menjadi pelajaran. Kenapa Nabi Adam? Kan kalau Nabi Adam identik menceritakannya tentang kisah iblis. Ya Pak ya? Iblis pertama kali di surga, lalu diciptakanlah Nabi Adam. Perintah pertamanya apa? Perintah pertamanya iblis penghuni pertama di surga. Lalu diciptakan Nabi Adam. Apa yang menyebabkan iblis itu dikeluarkan dari surga? Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Untuk apa? Bersujud. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Mereka
diperintahkan oleh Allah para penghuni surga, berarti penghuni surga ada siapa? Ada malaikat, semuanya diperintahkan untuk sujud dan semuanya serta illa iblis, kecuali pertanyaannya, kenapa iblis itu gak mau sujud? Abastakbar, merasa dirinya lebih hebat. Berarti kalau kita nggak mau sujud, kita nggak mau sholat, merasa diri kita hebat. Mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian, mendapatkan sesuatu yang membanggakan, menjadi timbulnya kesombongan dalam diri kita. Itu berarti memiliki sifat iblis. Dan Nabi Adam alaihissalam menjadi hambanya Allah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena 5 perkara. Sebagaimana kita maklum, Nabi Adam alaihissalam melakukan salah satu kesalahan ketika berada di dalam surga. Dalam riwayat kita pernah mendengar bahwasanya Nabi Adam itu digoda oleh iblis. Sepakat ya? Nabi Adam digoda oleh iblis. Mampu nggak iblis menggodanya? Nggak mampu. Lalu melewat Siti Hawa, lewat mampu nggak? Mampu nggak? Apa yang menyebabkan iblis mampu menggoda Nabi Adam atau Nabi Adam tergoda oleh iblis? Hah? Rayuannya gimana? Kan ditanya sama Allah, ya Allah, wahai Adam, engkau kan sudah saya katakan jangan mendekati ini pohon. Silakan kau gunakan fasilitas yang ada di surga. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi jangan kau dekati ini pohon. Ini dong yang tak boleh. Kenapa kau masih melakukannya? Wahai Allah, dengan segala keagunganmu, sungguh aku tidak akan pernah melakukannya daripada bisikan iblis, terkecuali iblis membisikkanku mengatasnamakan demi Allah. Mengatasnamakan demi Allah saya akan berubah, demi Allah saya akan begini, demi Allah saya akan begini, demi Allah ini perintah Allah. Padahal itu bukan perintah Allah. Adakah kita yang beri? Untuk membenarkan diri, kita membawa nama Allah. Demi Allah, itu iblis mengatasnamakan Allah. Wahai Adam, demi Allah telah memerintahkanku untuk menyampaikan kepadamu untuk menggeser ke sono ini. Yaitu sampailah ke pohon khuldi. Berarti yang suka bersumpah atas nama Allah siapa itu? Bahaya nggak tuh? Karena berapa banyak? Sudah banyak di media-media untuk mendapatkan kepercayaan daripada jamaahnya, dia bilang, percaya nggak? Jamaah masa percaya? Demi Allah, saya selalu berjumpa anu. Mengatasnamakan Allah. Padahal iblis pun bisa melakukan demikian. Iblis pun bisa melakukan demikian, dan Nabi Adam pun tertipu lantaran iblis mengatakan demi Allah. Bahaya tak? Bahaya. Demi Allah saya disuruh sama ini, padahal tak disuruh. Bahaya tak? Berarti dia bohong kepada siapa? Bohong kepada dirinya sendiri. Adakah kita pernah melakukan demikian? Contohnya ya, kita sholatkan ya baik. Baca doa kita. Gimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa artinya? Itu setiap hari kita baca ya. Dalam 5 waktu kurang lebih, berarti 5 kali kita baca. Sehari 5 kali, sebulan 150 kali. Itu ikrar Pak. Ikrar itu apa Pak? Ikrar itu apa? Janji. Apa? Apa itu? MOU.
Pernah mendengar Pak anak TPA ngaji? Sebelum ngaji anak TPA itu dikasihkan ikrar santri. Kami santriwan santriwati Taman Pendidikan Al-Quran Darussalam di sana dengan ini berjanji: 1. Rajin sholat sepanjang hayat, 2. Tak lupa mengaji setiap hari, 3. Berbakti kepada ayah dan ibu, 4. Hormat dan taat kepada guru, 5. Mencari ilmu tiada jemu, 6. Setia kawan dan suka memaafkan. Habis baca ikrar dia berantem sama temannya. Ya kan? Benar nggak? Habis baca ikrar dia berantem sama temannya. Sama kayak kita. Ya kan? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil. Habis sholat malam karena sepi dia bermaksiat kepada Allah. Gimana ikrar kita? Di mana ikrar kita? Kita mengatasnamakan, demi Allah ya Allah, nyawaku ada di genggamanmu, maka sesungguhnya kehidupanku seluruhnya aku pasrahkan untukmu. Ketika sholat, habis sholat, ketika malam atau di kala sepi, dibisikin sama iblis, akhirnya dia bermaksiat kepada Allah, lupa sama janjinya. Banyak nggak terjadi? Banyak tidak? Kenapa? Karena iblis sudah mendapatkan surat SIM. Iblis sudah mendapatkan SIM, surat izin mengganggu. Ya, bukan SOP lagi. Iblis sudah mendapat SIM, surat izin mengganggu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga ketika kita bermaksiat, diteguhlah karena rasa sayang kita kepada orang yang bermaksiat ini, tapi orang yang bermaksiat ini merasa dirinya tidak melakukan kemaksiatan. Sama halnya seperti iblis, kita mau mengakui dosa. Nabi Adam bisa selamat disebabkan yang pertama, Nabi Adam ketika melakukan kesalahan ia mengakui atas segala kesalahannya sehingga membaca istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Berapa banyak kita baca doa ini? Berapa banyak? Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami ini zalim kepada diri kami, anfusana, kepada diri kami sendiri. Terus wa in lam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna, di situ ada nun taukid, maka benar-benar kami akan menjadi golongan orang-orang yang minal khasirin, orang yang rugi. Berapa banyak orang yang sholat rugi, berapa banyak mohon maaf lahir batin orang yang akhir di pengajian bulan haji rugi. Naudzubillah ini. Kenapa? Menuntut ilmu hadis di majelis taklim memiliki keistimewaan luar biasa. Tapi terhadap perilaku kita yang membuat daripada amalan kita gugur dengan begitu saja. Kita merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, Nabi Adam mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebabkan karena ia menyesali atas segala kesalahan-kesalahannya. Orang yang menyesal atas segala kesalahannya lalu dia bermunajat kepada Allah, maka akan diampuni segala kesalahan dan juga diampuni segala dosanya. Dalam satu hari satu malam, kira-kira kita kembali kepada Allah sudah berapa kali? Berapa kali kembali kepada Allah? Kita kadang mintanya kenapa doa kita belum dikabul. Tapi terkadang kita jarang berpikir apa yang menyebabkan doa kita tidak dikabul. Padahal doanya sudah mau dikasih dikabul. Maka Imam Al-Qabi Abdul Nadir, beliau mengatakan ketika ditanya oleh para pemuda-pemuda yang pada saat itu bahasanya maaf pada mabuk, pemuda pada mabuk melingkari Imam Al-Qabi lalu bertanya, wahai Imam, saya mau bertanya, saya mau menuntut nih, dalam Al-Quran ada kata-kata
ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku maka akan aku kabul. Aku udah berdoa, kok buktinya nggak dikabulkan? Maka jawabannya apa? Kalau begitu kita nyalahin Allah nggak? Kita nyalahin Allah nggak? Ada orang yang berdoa tapi mohon maaf lahir batin hidupnya masih sulit. Ada yang udah berdoa minta kemudahan tapi hidupnya belum ada kemudahan. Yang bikin sulit terkadang diri kita sendiri. Arafullah wa tubi. Kita kenal Allah tapi kita nggak menjalankan perintah Allah. Kita sholat, iya sholat alhamdulillah. Tapi setelah kita sholat kita masih bermaksiat kepada Allah. Terkadang itu yang menyebabkan doa kita tidak bisa menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyesali perbuatan dosa kita, salah satunya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, Nabi Adam alaihissalam ia senantiasa mencaci dirinya. Aku ini pelaku dosa. Aku ini pelaku dosa. Aku ini pelaku dosa. Jika itu yang ditanamkan di dalam diri kita, pada saat itu juga kita tidak akan pernah mencari celah keburukan daripada orang lain. Dan yang keempat, Nabi Adam alaihissalam bersegera untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar, oh iya, tadi kok bermaksiat. Tadi saya bermaksiat, tapi aman. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Ketika bermaksiat dikasih keamanan, itu yang bahaya. Misal kita ingin bermaksiat, entah mau apapun maksiatnya, lalu ada sesuatu hal yang bisa menjadikan kita tidak bermaksiat. Itu berarti Allah masih melindungi kita. Allah masih melindungi kita. Tapi ketika kita sudah dimudahkan untuk bermaksiat, maka berarti pada saat itu Allah sudah membiarkan kita. Sehingga dalam ayat yang pernah kita bahas, wala takunu, masih kan? Wala takunu alladzina nasullaha fa'amsahu anfusahum. Kalau engkau melupakan Allah, maka Allah akan membiarkan kalian. Mau dibiarkan sama Allah? Pasti jawabannya nggak mau. Tapi pertanyaannya, kenapa kita nggak mau dibiarkan sama Allah, tapi masih melanggar aturan-aturan Allah? Dan yang terakhir, Nabi Adam alaihissalam tidak pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Kalau kita merasa kita banyak dosa, bersegera kita bertaubat kepada Allah. Ingat, rahmatnya Allah jauh amat sangat luas dibandingkan dosa-dosa kita. Jadi kesimpulannya malam hari ini, semoga kita menjadi ahli taubat, amin. Ahli sadar diri yang senantiasa introspeksi diri. Ibadah yang kita lakukan niatan untuk mencari ridho dan Allah turunkan rahmat kepada kita, sehingga itu memberikan kekuatan kepada kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, jangan pernah kita lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan kekuatan beristiqomahan dalam menjalankan ketaatan dan dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dua kali Pak, mau jadi yang mana? Yang pertama yang kedua tadi? Yang pertama kayak kita. Yang pertama iblis, yang kedua tadi Nabi Adam. Mau yang mana? Hah? Kalau mau yang pertama berarti lebih surga, tapi dikeluarkan. Nabi Adam juga tadinya masuk surga, dikeluarkan, tapi dikembalikan lagi ke surga. Nanti kita pilih mau yang mana kira-kira ya. Kalau mau jadi iblis, dia jadi iblis gak apa-apa. Iblis itu iblis itu apa? Sifat. Jadi kita nggak perlu takut sama iblis yang bisa masuk, tapi kita takutnya sama diri kita sendiri. Iblis itu merasa benar, merasa paling, merasa nggak punya salah, merasa paling hebat, merasa paling tenar, merasa paling, merasa itu adalah sifatnya iblis. Oleh karena itu, sekali lagi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Senantiasa kita libatkan Allah, senantiasa kita berlindung kepada Allah dan memohon kepada Allah agar memberikan kekuatan istiqomah dalam menjalankan ketaatan dan dalam menjalankan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum bima ajma'in. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.